Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Lintang Cahaya Marinda dengan NIM 070111 2823 28088 kelas C Kampus Indralaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi ruang lingkup keuangan publik. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana mengelola keuangan, dari mana sumber dana pemerintahan, serta bagaimana penggunaannya? Semua itu berkaitan dengan keuangan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan publik atau keuangan negara mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Hal ini mencakup aset, hutang, serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh negara. Keuangan publik dapat dipahami dari berbagai perspektif. Dalam cakupan yang luas, ia meliputi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, serta keuangan di badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Dalam lingkup yang sempit, keuangan publik berfokus pada hak dan kewajiban negara, seperti pengumpulan pajak, pencetakan uang, serta pinjaman negara. Hal ini juga mencakup bagaimana negara membiayai layanan publik, menutup pengeluaran, dan mengelola pendapatan negara. Adapun objek keuangan publik mencakup seluruh hak dan kewajiban negara, termasuk kebijakan perpajakan, mata uang, serta pengelolaan aset negara. Sedangkan subjek keuangan publik adalah pemerintahan dan badan hukum publik lainnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aspek keuangan negara. Pengelolaan keuangan publik melibatkan berbagai tahapan, mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban atas penggunaannya dana negara. Mengapa keuangan publik begitu penting? Karena dalam hal inilah yang memungkinkan negara menjalankan tugasnya dalam memberikan layanan kepada masyarakat, membangun infrastruktur, meningkatkan sektor pendidikan, menjaga kesehatan, dan masih banyak lagi. Keuangan publik memiliki 3 cakupan utama. Yang pertama terdapat pengelolaan pajak atau fiskal yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua terdapat pengelolaan moneter, yaitu berfokus pada regulasi jumlah uang yang beredar, suku bunga, serta nilai tukar rupiah. Dalam hal ini Bank Indonesia lah yang bertanggung jawab. Yang terakhir, yang ketiga, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini mencakup aset negara yang dikelola langsung oleh pemerintahan maupun melalui BUMN. Keuangan publik memainkan peran kunci dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama terdapat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang melalui kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara, pemerintahan dapat mengendalikan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya terdapat menjaga stabilitas ekonomi. Dalam hal ini APBN digunakan sebagai instrumen untuk menangani inflasi, deflasi, dan menjaga keseimbangan ekonomi nasional. Selanjutnya terdapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam hal ini memastikan penggunaan sumber daya negara yang terbatas dilakukan secara optimal. Terdapat lagi mendorong keadilan sosial, yaitu melalui distribusi pendapatan kesejahteraan antara kelompok kaya dan miskin dapat dikurangi. Pengelolaan keuangan publik berada di bawah kewenangan Presiden. Menteri Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan pengelolaan aset negara, sementara gubernur, bupati, dan wali kota mengurus keuangan di tingkat daerah. Bank Indonesia juga berperan dalam menjaga stabilitas moneter dan nilai tukar. Keuangan publik merupakan pilar utama dalam membangun bangsa. Memahami bagaimana aliran dana negara bekerja adalah tanggung jawab bersama kita semua. Dengan pengelolaan keuangan yang transparan, bertanggung jawab, kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dan pembangunan dapat terus berjalan. Maka dari itu, mari kita terus mendukung dan mengawasi bagaimana uang negara digunakan demi masa depan yang lebih baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Audio Jungle.